Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinjaini, NIM 1830201108, kelas PGMI 04, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saya di sini akan mewawancarai narasumber saya. Kepada Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nundia, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Rengas 25 Maret 1966 atau umur 53 tahun, asal sekolah SDN 10 Lubuk Kliat, wali kelas 3, jabatan guru kelas. Hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2020. Baiklah, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit tentang kurikulum. Menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia itu yang kegiatan pembelajaran masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajarannya? Kalau menurut kami masih ada, karena masih banyak di luar sana yang berpegang teguh dengan prinsip mengajar cara yang lama atau KTSP. Walaupun saat ini sudah diimplementasikan cara mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Jadi masih mengacu pada KTSP? Masih ada, tapi tidak semua, hanya beberapa persen. Menurut Ibu nih, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya tuh kurikulum Merdeka Belajar? Oh ya, menurut kami sepertinya kalau kurikulum Merdeka Belajar kami belum mengadakan pelatihan dan juga kami belum menerapkan itu jadinya. Jadi sekolah kami belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kami hanya menerapkan K13. Nah, selaku wali kelas nih Bu, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan yang dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut? Ya, kalau menurut kami selaku wali kelas, permasalahan yang terjadi pada K13 ini sering. Misalnya seperti kekurangannya, siswa sulit diajak disiplin, guru terlalu banyak beban tugas administrasi kelas sehingga siswa sering terabaikan. Akibatnya hasil belajarnya kurang memuaskan. Sarana dan prasarana tidak lengkap karena tidak semua siswa memiliki. Salah satu contoh seperti HP pintar, di rumahnya media TV. Kelebihannya pada K13 ini itu sangat baik, yaitu kita bisa memahami dunia luar karena dengan menggunakan alat yang sangat canggih sekarang ini ya. Jadi juga misalnya dalam penggunaan dalam pengisian raport itu sangat mudah, sangat cepat karena sudah banyak pengetahuan yang kita miliki melalui media massa seperti laptop. Nah, jadi kita tinggal ngeklik istilahnya gitu. Itu kelebihan kekurangan. Ya, kelebihannya tadi ya, terakhir tadi. Kalau dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung penguatan pendidikan karakter. Nah, menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu yang bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat atau bagaimana? Kalau dalam pelaksanaan kurikulum K13 di setiap sekolah itu ada yang bertujuan untuk mendukung PWK atau penguatan pendidikan karakter ya. Tapi menurut kami program yang tepat itu diterapkan di sekolah itu tetap ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat karena itu merupakan acuan. Selanjutnya nih Bu,
Ya. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah kan kita ketahui ada afektif, kognitif, dan psikomotorik atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua. Kalau masalah pelatihan itu sudah ada. Kami sudah melaksanakan pelatihan K13. Baik itu tentang cara belajar afektif, kognitif, dan psikomotorik serta cara penilaian pengisian rapor. Ya, pada K13 yang sudah kami gunakan sekarang ini. Sekarang ini sudah pengisian rapor itu dengan cara K13. Jadi semua guru tuh pakai Ya, semua guru sekarang kalau pengisian rapor menggunakan Excel. Nah, selanjutnya ini Bu, menurut Ibu selaku wali kelas sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru atau Merdeka Belajar, terutama pada RPP on-pack? Jadi seperti yang dijelaskan pada tadi di sekolah kami belum ada penerapan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kami belum pernah melakukan pelatihan itu. Jadi kami belum bisa mengimplementasikan tentang kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi masih menggunakan KTSP dan K13 Ya, yang jelasnya itu sudah menggunakan K13. KTSP itu hanya beberapa orang, beberapa gelintir yang kira-kira dia mungkin belum mampu untuk melaksanakan K13 di pelosok-pelosok yang terlalu jauh dari kota. Pada umumnya yang jelas sekarang ini sudah menggunakan K13 semua. Baiklah nih, sebagai seorang guru sekolah, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kami belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi teknik dan strateginya kami belum bisa melakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas. Ya, jadi kalau belum melaksanakan, jadi belum bisa tahu strategi dan teknik apa yang harus dilakukan ya Bu. Ya, betul. Menurut sumber yang saya cari nih, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian assignment yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nah, ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio, penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu atau tidak? Oh ya, kalau menurut kami ya, kami cari belajar atau cara asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah untuk penilai kompetensi siswa dalam bentuk tes tertulis atau dengan bentuk lain, portofolio, penugasan seperti tugas kelompok misalnya, terus karya tulis dan lain sebagainya, itu sudah efektif. Kenapa kami katakan sudah efektif? Karena dengan alasan orang yang tahu dengan kondisi atau keadaan siswa itu adalah orang atau guru yang mengajar di sekolah tempat siswa itu belajar. Nah, maka itu kami katakan sudah efektif, bagus, sudah baik. Kalau misalnya Itu pendapat kami, itu ya, kan itu pendapat pendapat kami. Ibu, ya. Ya. Kalau nih Bu, kan saat ini kan ada virus corona ini. Ya. Nah, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi saat ini? Apakah banyak kendalanya dalam proses pembelajarannya? Oh, banyak sekali kendalanya. Pelaksanaan proses pembelajaran K13 selama wabah COVID-19 terjadi seperti saat ini, kendalanya itu sangat banyak sekali. Misalnya, proses belajar melalui media TVRI misalnya. Di rumah siswa itu tidak memiliki TV.
Ada yang katanya TV ada tapi rusak, tidak mampu dandan. TV ada bagus tapi tidak ada aliran listrik. Yang ada genset, dia pakai genset. Genset itu karena milik warga di sana, dia tidak bisa menggunakan pada siang hari. Dia hanya dapat menggunakan malam hari. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh pada siang hari sudah jelas tidak ada, tidak bisa. Jadi hanya pada malam hari itulah. Nah itu. Jadi kalau pada malam hari itu baru dinyalakan, baru dia bisa melihat TV. Kalau pada siang hari TV-nya dimatikan. Nah, yang kedua, siswa tidak punya HP pintar. Jadi saat kami misalnya mengirimkan materi pelajaran lewat HP, ya otomatis tidak bisa nyambung karena mereka tidak bisa alat komunikasinya. Nah itu kendala, dan juga ditambah kadang-kadang sinyal tidak ada. Nah itu kendala pada saat proses pembelajaran selama wabah COVID-19 ini. Banyak juga Banyak kendalanya. Banyak kendalanya, banyak sekali. Kalau misalnya menurut Ibu nih, Ya. dalam pembuatan atau penyusuan RPP ini lebih mudah dan lebih praktis yang mana? Apakah RPP KTSP atau K13 atau yang saat ini tuh Merdeka Belajar? Ya. Kalau menurut kami dalam pembuatan atau menyusun RPP atau rencana pelaksana pembelajaran, yang lebih mudah dan lebih praktis adalah RPP KTSP. Kenapa itu kami katakan begitu? Karena kalau KTSP itu menulisnya tidak terlalu ribet, juga tidak terlalu banyak. Materi yang akan disampaikan terinci, jadi kami mudah memahami dan mudah menyampaikannya. Namun pada akhirnya materi dapat diserap oleh siswa dan bisa mencapai keberhasilan minimal 85%. Sedangkan K13 itu terlalu banyak administrasinya, jadi gurunya itu terlalu ribet, akhirnya kadang-kadang siswanya itu terabaikan. Juga kalau Merdeka Belajar memang kami belum melaksanakan itu, lakukan itu. Baiklah Bu, mungkin sampai di sini saja wawancara kita hari ini. Jika Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan ingin disampaikan. Oh ya, terima kasih. Sampai di sini ya yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapatkan berkah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas penjelasan wawancara pada hari ini. Maaf jika telah mengganggu waktu Ibu, dan semoga wawancara kita hari ini semoga berkah dan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.